محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Ajalluha wa sasuha ni'matul imani wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil ihkam. Amma ba'd. Teman-teman AMH2MT, sekarang lagi viral sematan baru, sebutan baru, atau katakan polemik baru, di mana muncul informasi melalui isyarat burung Garuda, gambar burung Garuda berwarna biru. Saya jadi ingat ke informasi pada tahun 1991 dulu, waktu saya mondok di Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah, Sadang Wanaraja Garut. Pada saat itu pernah mendengar berita akan ada virus penyakit atau hama, kata lain predator, yang akan memangsa kepala manusia. Jadi seluruh manusia, khususnya di Indonesia, terancam predator tersebut. Artinya ada bencana atau ada balahi, ya. Akan ada balahi yang akan memangsa, memakan kepala manusia. Sekarang muncul lagi berita seperti itu, baik di Twitter atau sekarang yang menjadi X, maupun di Facebook, juga di YouTube, TikTok, dan video snack tidak ketinggalan, viral lagi. Peringatan darurat. Kalau dulu yang terancam itu kepala manusia, di mana entah langsung kepalanya atau pemikirannya. Nah, terjadi pada tahun 92 dulu TNI masuk desa, sehingga banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti itu ngumpet, ya, kabur ke tebing, ke hutan, ya, kaleweng-leweng. Kasusnya KB. Sekarang muncul lagi berita semacam itu. Apa artinya, ya? Kalau dilihat dari indikasi, negeri kita kan negeri hukum yang dengan sendirinya ada kepala. Baik kepala negara, kepala kesatuan dari staf negara, berbagai dimensi, berbagai elemen, berbagai instansi, seperti menteri, DPR, MPR, dan lain-lain. Polri, TNI. Apakah yang dimaksud dengan peringatan darurat ini adalah memakan kepala dalam arti pemikiran? Sehingga seolah-olah masyarakat Indonesia, manusia secara umum, khususnya yang ada di Indonesia ini, bagaikan tidak punya kepala, alias tidak bisa berpikir, alias tidak ngerti, alias dikesan atau dianggap tidak bisa berpikir, dianggap bodoh, di mana ilmu nampak dalam akal, akal dalam kepala. Salah satu analoginya, melihat dari keputusan-keputusan atau kebijakan pihak-pihak tertentu, misalkan MK, Mahkamah Konstitusi, kemudian DPR yang sekarang viral, ya, khususnya masalah Pilkada DKI Jakarta itu mungkin jalan, tetapi sebelumnya di Pilpres pernah terjadi, di mana keputusan-keputusan MK tersebut itu sudah melanggar konstitusi, sekalipun beralibi atau berdalih alasan sesuatu. Yang kocaknya lagi, pihak DPR pun, ya, menyetujui. Sehingga kepala-kepala DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, berarti semua DPR itu adalah mewakili semua rakyat. Berarti seolah-olah kepala rakyat itu tidak ada. Karena DPR-nya pun nyaris tidak berfungsi, nyaris tidak berdaya. Berarti bagaikan di Indonesia ini banyak manusia yang tidak berkepala. Atau seolah-olah bahwa yang di Indonesia ini tidak punya pemikiran, tidak bisa berpikir. Bodoh semua. Gitu. Bagaikan orang yang tidak punya kepala. Nah, keputusan MK itu, jika memang melanggar konstitusi, maka adalah apa yang dimaksud dengan daulat rakyat, bahwa sebetulnya yang memiliki kedaulatan tersebut
Mungkin nyangkut hukum juga yang diwakilkan, yang dilimpah kepada kepala-kepala yang mewakili di sana di pusat. Itu seolah-olah masyarakat sudah tidak punya kedaulatan. Dan seolah-olah masyarakat tidak punya kepala. Jadi dengan ancaman yang sama. Untuk apa kepala kalau tidak punya akal? Untuk apa punya akal kalau tidak berfungsi? Nah, tidak bisa berpikir, dianggap bodoh, dan lain-lain sebagainya. Apa yang menjadi bencana untuk masyarakat? Ini hancur Indonesia. Ya. Hancur Indonesia. Kalau di kelas Mahkamah Konstitusi itu rusak. Kenapa? Karena di sana kena hukum. Kemudian pihak mahkamah misalkan melemparkan kepada pihak DPR karena memang perumus hukum atau gulundung hukum itu adalah pihak DPR. Nah, tatkala pihak DPR ternyata merevisi atau merubah yang tadinya tidak boleh jadi boleh, entah apalah alasan atau alibinya, disitulah berbahaya. Di mana keputusan tersebut melanggar konstitusi. Ini indikasi. Ya, indikasi yang terjadi saat ini ada faktor rakus kekuasaan, hawa kekuasaan, sehingga membangun sebuah dinasti kepemimpinan kekuasaan. Dan ini bukti. Ya. Memang semua warga negara berhak untuk mencalonkan diri menjadi apa? Pilkada, pilpres, atau apa? Memang. Tetapi yang harus dijaga kadar cemburu sosial yang dimaksud dengan istilah dinasti. Ya. Membangun sebuah dinasti kekuasaan seolah-olah negeri yang demokrasi ini menjadi sebuah negeri kerajaan. Misalkan Pak Jokowi sekarang masih jadi presiden menjelang lengser. Kemudian dibangun anak-anaknya itu menjadi pejabat, sekalipun bukan menjadi presiden lagi. Nah itu kan terkesan bahwa ini sebetulnya membangun dinasti kerajaan, bahwa keluarga Jokowi itu tidak boleh ada yang menjadi rakyat biasa, harus memiliki kekuasaan. Misalkan Kaisang sekarang dicalonkan ingin menjadi entah gubernur DKI Jakarta atau wakil gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan dari saya, mohon maaf, bukan menafikan Kaisang. Apalagi Gibran menjadi wakil presiden. Pertama usia. Dan segala sesuatu untuk menjadi seorang pemimpin. Mohon maaf, bukan menafikan. Papannya pun relevan, belum cukup. Dari usia dan lain-lain itu belum cukup. Usia mental. Kalau ingin menjadi seorang pemimpin. Mungkin kalau ingin menjadi penguasa sudah tidak melihat usia, pengalaman, mental, ya, ilmu. Nggak usah yang itu, yang penting punya kekuatan. Dan yang lain lemah. Gitu. Kalaupun saya misalkan bukan masyarakat DKI Jakarta, tetapi kan ini efek. Kasus yang terjadi sekarang di DKI Jakarta, tetapi kan perubahan hukum menggeser, itu mencatut atau mengancam pihak Mahkamah Konstitusi dan DPR. Sekarang tingkat DKI, kemudian tingkat nasional. Bahkan kemarin, tingkat nasional. Ketika siapa? Ketika Gibran mencalonkan diri, padahal usia belum cukup. Sehingga menggunting undang-undang yang sudah tetap. Dengan berbagai alibi, berbagai dalih. Nah ini berbahayanya untuk masyarakat. Terutama untuk negara. Bicara negara tidak hanya masyarakat. Publik, masyarakat, termasuk pengelola, penguasa. Para pejabatnya. Ya, itu semuanya. Jadi dengan apa itu peringatan darurat, itu merupakan sebuah teguran atau peringatan agar semua masyarakat Indonesia hati-hati dan berpikir tinggi mencari solusi agar negara ini tidak hancur, agar negara ini tidak terjajah dengan sosok yang tidak sama sekali diduga itu sebagai penjajah. Bayangkan kalau seorang pemimpin negara usia masih muda, pengalaman pun masih mentah, mental pun sesuai usia, saya nggak yakin kalau sekelas dia ya mampu mentalnya menguasai negara. Pertanyaan, menjadi pemimpin rumah tangga dulu, secara personal. Ya, secara personal. Sukseskah atau tidak? Itu. Jadi, saya mengajak kepada semua masyarakat Indonesia agar hati-hati dan waspada akan semua yang akan terjadi. Yang indikasinya sekarang sudah kuat. Bukan indikasi lagi, bahkan sudah menjadi bukti ya. Sudah menjadi bukti sehingga masyarakat secara umum untuk seluruh Indonesia terlepas pro atau kontra sebetulnya harus waspada. Kenapa? Karena kalau sudah jadi bencana tidak mengenal pro atau kontra. Contoh pro salah atau kontra salah. Ketika terjadi bencana karena salah itu didukung, maka yang kontra pun tetap akan terlibat atau tertimpa dengan bencana tersebut. Mengenai arti daripada apa itu yang dimaksud dengan peringatan darurat, dengan menempelkan atau menggambar atau mewarnai Garuda, ya foto atau gambar burung Garuda dengan warna biru, itu merupakan signal atau peringatan
untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama, untuk Tani bangkit, ya, bangkit, pahami seperti apa kondisi. Tidak hanya untuk berpikir tentang pribadi keseharian kegiatan kita, tetapi harus kita berpikir juga tentang nasib keseluruhan, nasib kesemuaan yang ada di dalam negara ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.